Ya, oke guys, ini adalah pekarangan. Dulunya bekas rumah tua ya. Jadi itu sekarang reruntuhan. Nah ini dia nih. Ini tangkilnya, pohon tangkil guys, ya di depan rumah. Itu lahan ini tadinya bekas rumah tua reruntuhan ya. Kurang lebih luasnya sekitar 500 meter ya. Ya sekitar itu. Nah, pohon tangkilnya gede guys. Ini di samping-sampingnya saya tanemin pohon pepaya ya. Kelihatannya pertumbuhannya kurang ya, padahal pemupukannya juga rutin. Mungkin sinar matahari yang terbatas. Kita ini posisinya di tengah-tengah perkampungan ya. Kelihatannya ini hutan-hutan, tapi ini sebenarnya di tengah perkampungan. Kanan kiri itu yang sebelah sana itu, ke sana itu rumah semua guys. Ya cuma ini aja nih yang apa ya? Ya semacam ya nggak begitu terawat. Jadi kayak hutan belantara, banyak semak-semaknya. Sebenarnya yang bikin ini apa namanya? Kayak kayak rimbun gitu gara-garanya ini nih pohon tanggil yang besar nih guys ya. Sebelah sana bambu ya. Jadi sebenarnya perakaran bambu itu bagus ya. Jadi perakaran bambu itu banyak mengandungi spora jamur trichoderma ya. Di sini banyak, harusnya begitu. Tapi ini karena asupan sinar mataharinya kurang, jadi pohon pepayanya itu seperti kurang apa ya, jadi memanjang ke atas gitu guys. Yang ini di bagian luar, tapi memang usianya belum seberapa tua. Saya memupuk menggunakan NPK Mutiara, tapi selama ini sebenarnya pakai pemupukan hidroponik ya, Abimix. Cuma saya aplikasikan ke tanah. Kalau tidak salah usianya ini sudah 4 bulan ya, kurang lebih 4 bulan. Saya kurang tahu apakah ini normal atau tidak. Tapi kalau pemupukan guys ya, ini rutin, jadi lancar. Ya. Kurang lebih pepayanya itu sekitar 50 batang guys di sini ya. Kalau di sini sekitar 50 batang dengan luasan lahan 500 kurang lebih ya, saya tahu saya 500-an lebih ya, 500-an lebih. Oke. Ini udah selesai, tadi barusan potong rumput guys. Menggunakan ini dan penaburan pupuk NPK Mutiara guys yang 16 nih. Ya. Jadi per pohon saya kasih 2 sendok. Tepatnya anak saya yang yang bikin. Tuh ya, lagi ambil air guys ya. Ini sumur lama, sumur tua ya. Jadi posisinya memang sumur ini sudah dari dulu ada. Sebenarnya yang perlu sebenarnya pohon tangkil ini ya, yang perlu ditebang. Kalau ini ditebang kayaknya pencahayaan tuh pasti bagus. Ya, jadi pohon tangkilnya itu seperti merumpun guys. Jadi nggak cuma satu batang, jadi satu batang seperti bersatu gitu ya, berlipat-lipat dia di situ. Ya besar sekali, hijau, tapi kelihatannya belum masa berbuah ya, belum masa berbuah. Nanti kita lihat ya. Sebenarnya dulu itu pohon tangkilnya suka orang datang tuh mau nebas ya. Artinya mereka ambil buahnya ya, dikasih ke kita tuh ya semacam kayak seikhlasnya gitu. Ya kadang 20.000, kadang malah nggak saya terima. Ya tapi ini besar banget ya, rimbun banget ya, nggak seperti pohon tangkil pada umumnya. Oke. Ya ini musimnya kemarau guys, jadi
tanahnya itu kering banget nih ya. Kalau dilihat dari sini ini kering banget. Nah, ini rimbunan bambunya. Di depan ini sudah ada jalan ya, jalan ke kampung ya, cuma dia deket makam guys ya. Nah ini sebenarnya kita diantara perkampungan ini ceritanya ya. Ini jalan ke sana. Nah ini lokasinya di sini. Oke, ini sudah ke-4 bulan ya, jadi nanti kita lihat bagaimana perkembangan pepayanya. Menurut kalian kalau 4 bulan tuh wajar nggak ya, normal nggak segini guys besarannya ya? Kayaknya nggak merata gitu ya. Kalau kita lihat ke sana, ke dalam, makin ke tengah gitu, di tengah-tengah itu yang di posisinya di tengah-tengah dia lebih subur ya, lebih besar pertumbuhannya, sepertinya 2 kali lipat ketimbang ini. Oke, kita masuk ke sana ya guys ya. Kita masuk lebih ke tengah, kita lihat bagaimana posisi pepayanya. Nah ini guys, ini pepayanya. Kalau yang ini batangnya udah gede nih, ini juga batangnya gede. Yang ini dia agak memanjang tuh, gara-gara memang dia ketutupan guys, nggak ada kena sinar matahari. Jadi ya kalau pepaya itu memang membutuhkan sinar matahari yang langsung ya. Nah ini ya, jarak antar pepaya itu kira-kira saya buat itu 2,5 meter guys. 2,5 meter ya. Ini tadinya bekas pondasi rumah ya, ini bekas reruntuhan rumah dia, jadi saya manfaatin. Lihat seperti itu guys ya, saya manfaatin. Nanti gimana, soalnya kalau nggak ditanemin seperti pepaya, waktu dia musim penghujan, wah ini rimbun sekali guys. Jadi rumput-rumput itu merajalela. Kalau diberi pepaya seperti ini, harapannya nanti karena dia rindang, rumput-rumput di bawah itu tidak begitu lebat ya, jadi ya sekedar tumbuh ya, seperti itulah, jarang-jarang. Oke, lebih ke sana lagi ya. Ini ini lantai ini sebenarnya guys ya, kalau dikeduk ini sebenarnya masih ada mungkin septic tank atau apa gitu di sini nih. Ini ada lantainya di bawah. Kalau makanya nggak di sini nggak ditanamin karena nggak bisa guys, ketemu lantai guys. Tapi ini kelihatannya bisa, cuma pertumbuhannya nggak begitu bagus ya. Oke, kita lihat lagi lebih ke sini. Oke ya, nih lahannya sampai di sini guys ya, ke sini. Oke ya, ini batasnya nih, tembok ini ya, batas sana, tembok sana. Yang di sini belum ada batasnya sih ya. Ini apa guys ya, ini kebetulan kates yang cowok nih guys ya, nggak tahu gimana ceritanya, padahal dari pertanian sih dapat yang begini, yang cowok. Kalau di sini ini sekitar berapa ya, mungkin sekitar 20-an guys. Untuk di sini aja dia 20-an ya. Di sini terik guys kalau di sini, cuma ya karena agak jauh dari rumah ya, jadi mungkin pemupukannya tidak serutin seharusnya, tidak seperti di di tempat yang satu lagi guys, yang ada 20 batang. Kalau di situ rutin. Oke, begitu ya guys ya, ini explore kita ya, ngelihat bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan yang seperti ini kita jadikan kebun pepaya. Oke, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya.